El Capo Guzman atau Guzman si pendek, gembong narkoba paling sangar di dunia pun mengaku tak kuat alias keyok dengan siksaan mental yang ia terima selama menjalani masa hukuman di penjara khusus di Amerika Serikat. Jakun Archibaldo Guzman Lura atau El Capo Guzman adalah mantan raja narkoba Meksiko yang memimpin kartel Sinaloa, organisasi kriminal yang namanya berasal dari daerah tempat berdirinya di negara bagian Sinaloa, Meksiko. Dijuluki El Capo Guzman karena postur tubuhnya yang pendek, hanya 168 cm, ia menjadi raja narkoba Meksiko pada tahun 2003 setelah saingannya, Osiel Cardenas dari kartel Teluk, ditangkap. Sampai penangkapannya pada Februari 2014, ia masih dianggap sebagai penyelundup obat-obatan terlarang paling berkuasa di dunia oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. El Capo Guzman masuk dalam daftar tokoh paling berkuasa di dunia versi majalah Forbes setiap tahunnya sejak tahun 2009 di peringkat 41, 60, dan 55. El Capo Guzman menjadi orang terkaya ke-10 di Meksiko pada tahun 2011 dengan kekayaan bersih sekitar $1 miliar Amerika Serikat. Majalah Forbes juga menjulukinya raja narkoba terbesar sepanjang masa, dan dia sangat yakin pengaruh dan jangkauan El Capo Guzman sudah melampaui Pablo Escobar. Pada tahun 2013, Chicago Crime Commission mendapuk El Capo Guzman sebagai musuh masyarakat nomor 1 dikarenakan pengaruh jaringan kriminalnya di Chicago, walaupun belum ada bukti bahwa dirinya pernah menginjakkan kaki di kota tersebut. Adapun orang terakhir yang menyandang gelar tersebut adalah Al Capone pada tahun 1930. Kartel pimpinan El Capo Guzman menyelundupkan bertonton kokain dari Kolombia melalui Meksiko ke Amerika Serikat, konsumen barang haram terbesar di dunia. Itu menjadi hal yang sangat musah baginya lantaran kartel yang ia pimpin memiliki sel pengedar di seantero Amerika Serikat. Tak puas dengan itu saja, kartel El Capo Guzman juga terlibat dalam produksi, penyelundupan, dan pengedaran metamfetamin, marijuana, dan heroin di Meksiko. Saat ia ditangkap tahun 2014, El Capo Guzman telah mengimpor narkoba ke Amerika Serikat lebih banyak daripada penyelundup lainnya yang pernah ada. Sebelum itu, El Capo Guzman sudah pernah ditangkap pada tahun 1993 di Guatemala. Dia lalu diekstradisi dan dihukum 20 tahun penjara di Meksiko, bukan hanya soal atas penyelundupan obat-obatan terlarang, tapi juga sejumlah kasus pembunuhan. Selain dikenal kejam, El Capo Guzman bersama kartelnya juga dikenal akan kebengisan mereka. Pemerintah Meksiko menyebut kartel Sinaloa, pimpinan El Capo Guzman berada di balik 80.000 pembunuhan sejak tahun 2006. Sumber lain menyebutkan angka korban tewas mencapai 200.000 orang. Sebanyak 26.000 orang dinyatakan hilang, diduga raib oleh El Capo Guzman dan kartelnya. Kartel menyukai mutilasi. Mereka memotong kepala, membuang potongan-potongan tubuh ke jalanan atau ke sebuah pesta untuk mengintimidasi dan mengancam, kata Derek Maltz, mantan agen di Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat atau DEA, kepada Fox News. Selain musuh, orang-orang yang dibunuh kartel biasanya adalah mereka yang tidak bisa melunasi utang, dianggap ancaman, informan polisi, hingga anggota sendiri yang tidak becus bekerja. Bahkan, tak jarang setelah puas memutilasi, mereka juga memusnahkan potongan tubuh korban dengan cara merendamnya di dalam cairan asam. Orang yang melakukannya adalah Santiago Meza Lopez. Saking seringnya melakukan itu, Meza Lopez sampai mendapat julukan si perebus daging. Si perebus dagung yang ditangkap pada 2009 itu mengaku bekerja untuk El Capo Guzman sejak 1966.
Tugasnya adalah melarutkan daging korban dengan cairan asam di dalam drum. Setelah larut, cairan itu dibuang ke selokan, dan mengubur tulang belulangnya di pekuburan massal. Rupanya, pengakuan si perebus daging itu bukan isapan jempol semata. Polisi menemukan ribuan tulang belulang hasil perbuatan si perebus daging di Tijuana. Diperkirakan, ribuan tulang belulang itu berasal dari sekitar 650 orang. Tak puas hanya dengan membunuh dan atau mutilasi, El Capo Guzman juga kerap memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa korban. Agar korbannya merasakan penderitaan yang lebih lama, penyiksaan dilakukan secara perlahan. Salah satu metodenya yang mengerikan adalah menyuntik korban dengan cairan adrenalin dan yang lain. Suntikan ini membuat mereka tetap sadar untuk meningkatkan respon rasa sakit. Selama penyiksaan yang lama dan perlahan, kata seorang sumber. Taktik ini, lanjut sumber, digunakan juga oleh Sinaloa kepada wanita dan anak-anak anggota keluarga rival atau informan polisi. Kartel ini punya sejarah memperkosa anggota keluarga target mereka. Cara pembunuhan sadis Sinaloa lainnya adalah dibakar. Bahkan, El Capo Guzman sendiri yang melakukan pembakaran ini. Hal itu disampaikan Isaías Valdez Rios alias Memin, tangan kanan El Capo Guzman, yang menjadi saksi di pengadilan, menurut The Associated Press. Memin melihat sendiri El Capo Guzman memukuli dua pria hingga tulang-tulang di tubuh mereka hancur. Setelah itu, dia menyeret mereka dengan mobil ke arah api unggun besar. Di tempat itu, El Capo Guzman menembak kepala keduanya dengan senapan. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar mereka hingga tulang-tulangnya tidak bersisa. Anak buah El Capo Guzman membakar kedua mayat itu hingga pagi. Pembunuhan sadis lainnya yang dilakukan El Capo Guzman terjadi pada 2010. Ketika itu, El Capo Guzman terekam video memenggal kepala korbannya, Hugo Hernandez, dengan gergaji, seperti diberitakan The Telegraph. Setelah itu, El Capo Guzman menguliti kulit wajah Hernandez dan menjahitnya pada sebuah bola. Bola serta 7 bagian tubuh Hernandez dibuang ke jalanan kota Los Mochis, termasuk kepala tanpa kulit wajah, di dalam beberapa plastik. Di bola itu tertulis pesan, "Selamat Tahun Baru, karena ini adalah tahun terakhirmu." Diduga, ini adalah ancaman bagi kartel Juarez, saingan mereka. Tak hanya sekali masuk penjara, saat pertama kali dipenjara dengan hukuman 20 tahun, El Capo Guzman sempat berhasil melarikan diri setelah menyuap sipir penjara pada tahun 2001. Sejak itu, dia menjadi buronan pemerintah Meksiko, Amerika Serikat, dan Interpol. Amerika Serikat sendiri sampai menawarkan hadiah $5 juta kepada siapa saja yang memberikan informasi seputar keberadaannya. Sementara, pemerintah Meksiko menawarkan hadiah 30 juta peso. El Capo Guzman kembali ditangkap pihak berwenang Meksiko pada tanggal 22 Februari 2014. Saat itu ia berada di dalam kondominium Miramar lantai 4 di 608 Avenida del Mar, Mazatlán, Sinaloa, Meksiko. Sempat mendekam di Prodoa, Meksiko dengan pengamanan super ketat. El Capo Guzman kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat sampai sekarang, dengan pengamanan super ketat dan perlakuan yang sangat khusus. Perlakuan sangat khusus inilah yang membuat mental si gembong narkoba paling sangar, kejam, dan bengis di dunia, itu pun akhirnya keyok juga. El Capo Guzman dikurung di sebuah sel kecil yang tak memiliki jendela. Dia menghabiskan waktu di sana selama 23 jam setiap hari seperti dikutip dari NBC News. Dalam laporan Amnesty International pada 2017, ruang tahanan El Capo Guzman tak cuma kecil, tetapi juga selalu terang benderang, karena lampu yang dinyalakan setiap saat. Ia sesekali diperbolehkan keluar sel tapi saat malam hari. Kondisi itu membuatnya tak pernah terpapar sinar matahari selama 6 tahun di penjara Amerika Serikat.
Selain dikurung di ruang kecil, El Capo Guzman juga dikurung tanpa teman satu sel selama 23 jam di ruangan. Gembong narkoba ternama Meksiko itu hanya sendirian tanpa bisa berkomunikasi. Pada 2017, El Capo Guzman sempat tak diizinkan menelepon istri dan keluarganya. Saat ini, meski sudah boleh, El Capo Guzman pun hanya menerima kunjungan maupun telepon lebih sedikit ketimbang narapidana lain. Dalam dokumen tim kuasa hukumnya pada 2017 lalu, El Capo Guzman disebut tidak boleh berolahraga di ruangan yang biasa digunakan narapidana lain yang berisi satu treadmill dan satu sepeda statis. Dia cuma dibolehkan olahraga di sebuah ruangan kecil tanpa bisa mengakses udara maupun cahaya matahari. Pada akhir pekan, El Capo Guzman bahkan tidak boleh berolahraga sama sekali. Rasa-rasanya, apa yang dialami El Capo Guzman di penjara Amerika Serikat sepertinya tak sebanding dengan kekejaman yang telah ia lakukan kepada para korbannya dulu kala. Tapi nyatanya, siksaan mental yang ia terima selama mendekam di penjara Amerika Serikat itu sudah membuat dirinya kiok. Saking tak kuatnya, gembong narkoba paling sangar, kejaman bengis itu sampai merengek minta ampun dan mengirim pesan darurat atau SOS kepada Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yehuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.